Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'il Nabiyul Mustafa, Syama'ilun Nabiyul Mustafa karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan masih di bab tentang bagaimana sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah. Pada pertemuan pekan kemarin yang kita bahas adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk beliau dan salat berdiri beliau itu pahalanya sama. Ya, berbeda dengan selain beliau. Ya, seperti kita ini umatnya, ya, salat sunnah yang kita kerjakan dengan duduk maka setengah pahalanya dari jika kita kerjakan salat sunnahnya sambil berdiri. Kita masuk hadis berikutnya, hadis 281. An Hafsah bintu Umar, dari Hafsah putrinya Umar, zaujin Nabi, dan ia adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah adalah salah seorang putrinya Umar dari beberapa orang putrinya Umar bin Khattab. Salah satunya adalah Hafsah. Nah, ini membuktikan bahwa Umar tidak pernah membunuh anak perempuannya. Ya. Sebab Hafsah ini lahir di masa jahiliyah. Kalau benar yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa Umar ini membunuh anak perempuannya, dan ini yang populer, bahkan diceritakan juga oleh para penceramah, ya, di momen-momen misalnya menjadi Isra Mi'raj, Maulid dan misalnya tahun baru Hijriah, ya. Seandainya benar Umar membunuh anak putrinya, kenapa Hafsah hidup? Padahal Hafsah lahir itu di zaman jahiliyah. Satu. Yang kedua, muncul pertanyaan berikutnya, lalu kenapa populer banget kisah-kisah yang menceritakan bahwa Umar termasuk orang yang membunuh anak putrinya? Maka kami jawab bahwa tidak ada di antara tokoh para sahabat yang paling banyak tentang kisah dustanya kecuali Umar. Ya, saya ulangi, tidak ada di antara seluruh sahabat Nabi SAW yang diisukan, ya, tahu diisukan ya, yang digosipkan, punya cerita-cerita yang kelam, kisah-kisah yang jelek sebanyak Umar. Pertanyaan berikutnya muncul lagi, loh kenapa? Di antara sekian banyak sahabat, laki-laki ya, kalau yang perempuan Aisyah yang paling banyak kisah dustanya, di kisah-kisah hadis palsunya gitu ya. Kenapa Umar? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kalau wanita saya katakan Aisyah nih paling banyak berita-berita palsu terkait Aisyah dari kalangan wanita. Kalau dari kalangan laki-laki yang paling banyak kisah-kisah palsu untuk menjatuhkan harga dirinya adalah Umar bin Khattab. Pertanyaannya kenapa? Ini Badinaus? Syiah, iya, Syiah Rafidhah. Ya. Sahabiyun jalil, laki-laki yang paling mereka benci itu Umar. Karena di masa Khalifah Umar, kerajaan Persia hancur. Sebuah kerajaan yang bertahan selama 800 tahun, bersaing dengan bangsa Romawi, telah berperang selama 1000 perang lebih, takluk di masa Umar bin Khattab hanya dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan. Nah, saking dendamnya mereka, maka mereka sengaja membuat kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu seputar Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk menjatuhkan wibawa seorang Umar bin Khattab. Padahal jika kita telisik hadis-hadis sahih, wibawa seorang Umar sampai membuat
iblis itu lari terbirit-birit, sampai membuat tentara-tentaranya iblis itu pilih jalan yang lain, saking nggak pengen ketemu sama Umar. Dan Hafsah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa uniknya. Ketika Umar bin Khattab hendak mencarikan jodoh untuk sang putri, dan ini kewajiban seorang ayah. Ya, salah satu kewajiban ayah adalah menemukan atau mencarikan jodoh terbaik untuk anak putrinya. Itulah sebab anak putri itu butuh wali, ya kan? Menikahnya harus dengan walinya. Supaya apa maksudnya? Bapaknya yang bertugas. Bapaknya yang memfilter, yang nyeleksi. Maka Umar melihat-lihat, siapa ya kira-kira yang pantas menjadi suami dari putriku. Maka Umar mengira-ngira, kayaknya nih Utsman yang cocok. Karena Utsman ini kan barusan ditinggal wafat oleh istrinya, putri Nabi. Ya. Maka Umar datang ke rumah Utsman, ngobrol singkat, lalu menyampaikan maksud. Wahai Utsman, tidakkah engkau ingin menikah lagi? Bagaimana kalau aku tawarkan putriku untuk menjadi istrimu? Utsman berkata dengan khas kelembutan seorang Utsman, ya. Wahai Umar, ketahuilah bahwa aku sedang masa ini berduka gitu ya. Belum lepas rasa cintaku kepada istriku yang sudah meninggal itu. Karena dia adalah putri Nabi. Jadi aku sepertinya belumlah dulu. Kata Umar, baiklah kalau begitu, aku faham dengan situasi. Sudah, Umar cari lagi siapa yang pantas. Cari yang lebih baik dari Utsman. Siapa? Ya Abu Bakar lah. Datang nih, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya kabar, ngobrol sebentar. Abu Bakar, maksud saya kesini hendak menawarkan putriku untuk jadi istrimu. Gimana? Ternyata Abu Bakar mau meneng tok. Abu Bakar, piye? Gelem ora? Meneng. Kesal jadi Umar. Kata Umar apa? Penolakan Utsman aku masih berlapang dada, tapi cara Abu Bakar nolak yang meneng tok, aku kesel. Mangkel dia keluar dari rumahnya Abu Bakar. Sudah? Enggak berapa lama datang utusan ke rumahnya Umar menyampaikan bahwa Nabi hendak menikahi putrinya. Ya Umar, waduh, kalau Rasul yang lamar udah sami'na wa ata'na. Ketika walimah, tamu-tamu semua disambut dengan baik oleh Umar, kecuali Abu Bakar. Masih mangkel gitu loh. Teko. Begitu duduk, Umar sengaja nggak melihat ke arah Abu Bakar. Abu Bakar paham, ini kayaknya Umar masih nyimpan kesel gitu ya. Lalu Abu Bakar pindah duduk, mepet ke arah Umar. Umar, apa ente dekat-dekat ini ditawarin istri nggak mau? Bukan begitu wahai Umar. Masalahnya sekitar 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, Nabi SAW pernah menanyakan perihal putrimu kepadaku. Dan aku yakin itu berarti maksudnya hendak mempersunting putrimu. Maka aku nggak ingin mendahului Rasulullah SAW. Dalam bentuk apa? Taharrum, menghormati Nabi. Karena ketika Nabi berkehendak kaum muslimin harus mundur. Bukti cinta kan begitu. Bukti cinta kepada Nabi, dahulukan Nabi. Tapi ingat, adapun selain Nabi kita boleh saling menikung. Ya, boleh, tidak apa-apa. Ada teman kita bertanya kepada kita, kamu kan tinggal di RT ya? Iya betul aku. Kamu kenal sama si Markonah enggak? Oh, anaknya Pak Dukuh. Nggih. Emang kenapa? Ya, aku ada niatan sih. Gimana orangnya? Ya baik, muslimah baik-baik sih. Terus terlibat juga di masjid, rajin pengajian, pendidikannya tinggi, orangnya cerdas, tidak neko-neko. Oh iya, makasih ya. Tapi si kawan yang bertanya cuma bertanya,
NATO, no action tal only. Si kawan yang ditanya, waduh ini bahaya nih, diambil sama anak RT sebelah. Mending saya nih sesama RT kan. Nah, seminggu kemudian datang ke rumah bapaknya, Pak, saya warga bapak. Oh iya, gimana? Mau nikah sama putri bapak, daripada diambil sama anak RT sebelah. Cetak undangan, diantarlah ke kawan yang nanya tadi. Loh, kamu kok tega banget sih? Kan aku yang nanya-nanya. Lah kan kamu cuma nanya, nggak ngelamar. Boleh. Ya. Boleh saling menikung. Yang penting nikungnya baik-baik. Baik, dari Hafsah, zaujin Nabi, istri Nabi, qalat, ia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'iman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat di salat-salat sunnahnya dengan cara berdiri. Wa yaqra'u bis surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Masya Allah. Jadi Nabi itu salat sunnah berdiri, dan ketika beliau membaca surah yang beliau pilih dari Al-Quran, beliau membacanya dengan sangat-sangat tartil. Sampai-sampai, mohon maaf ya, qa'idan duduk kok berdiri, mohon maaf ya, saya salah menerjemahkan ya. Yusalli fi subhati qa'idan. Nabi pada salat-salat sunnah yang duduk, ketika boleh baca surah, saking tartilnya kami mengira surat itu lebih panjang dari biasanya. Padahal ya jumlah ayatnya nggak berubah gitu loh, tapi saking tartilnya Nabi membaca, Hafsah mengira kok kayaknya panjang banget di surah ini gitu loh. Saking tartil. Tahu makna tartil? Apa tartil? Menunaikan hak setiap hurufnya. Itulah tartil. Menunaikan hak setiap huruf dari ayat tersebut. Dan itu yang Allah firmankan di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Artinya ayat per ayat kita baca. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi selain makhraj hurufnya yang ditunaikan, hukum-hukum tajwidnya juga ditunaikan. Itulah tartil. Ya, alam nashrah laka sadrak, tartil. Tabbat yada abi lahabin wa tab, tartil. Ditunaikan hukum tajwidnya, sifat hurufnya, ayat per ayatnya ditunaikan. Itulah tartil. Ya, dan ini yang paling afdal. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, yang dikejar itu tartilnya, bukan iramanya. Saya pribadi, ya, imam yang membacanya tartil, sifat hurufnya tepat, tajwidnya tepat, meskipun bacanya datar, nggak ada nada-nadanya, itu lebih menenangkan jiwa. Kalau kita lebih tenang karena iramanya, kayaknya bukan ayatnya yang kita nikmati, tapi nadanya, iramanya. Seharusnya yang kita nikmati itu ayat yang dibaca. Dengan apa bisa kita nikmati? Kita tahu hukum tajwidnya, kita tahu sifat hurufnya, kita dengarkan dari imamnya. Masya Allah, nikmat ya. Baik, kemudian hadis 282. Hadis ini diceritakan dari Ibunda Aisyah tentang detik-detik menjelang Nabi wafat. Ya, ketika Nabi sudah semakin sepuh dan mulai sakit. An Aisyata, dari Ibunda Aisyah, qalat, ia bercerita, anna nabiyya lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau
mayoritas sholat yang beliau kerjakan itu sambil duduk. Karena apa? Karena kondisi fisik Nabi yang mulai renta. Dan ini sifat alamiah manusia, alamiah. Dan itu siklus kehidupan kita. Dan itu yang Allah firmankan di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia lalu dia menjadi manusia yang gagah, takwim, gagah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikkan keadaannya persis sebagaimana dia waktu kecil. Ketika kita waktu kecil, kita jalannya susah, betul? Kemudian bertambah berumur tua sepuh, jalan juga jadi susah. Ketika waktu kecil masih bayi gitu ya, pendengaran kita belum perfect, belum sempurna, penglihatan kita belum sempurna tumbuh, sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, tapi belum sempurna. Kita pun beranjak tua. Ketika kita tua, pendengaran juga mulai berkurang, penglihatan juga mulai berkurang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dan ajaibnya jemaah sekalian, apa-apa yang dikerjakan seorang hamba ketika sehat dan mudanya, ibadah gitu ya, lalu tidak bisa lagi dikerjakan di masa tuanya karena fisik yang sudah terlampau lemah, karena kesehatannya menggerogoti badan. Apakah pahalanya tetap ada atau tidak? Mari kita simak ayat berikut di At-Tin tadi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami putar kehidupan dia menjadi sepuh, putus amalnya, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala mereka tetap mengalir meskipun dengan rentanya tubuh mereka. Ibadah-ibadah yang biasa rutin mereka kerjakan di masa muda nggak sanggup lagi mereka kerjakan, tapi pahalanya tetap mengalir. Inilah fadilahnya beramal soleh di waktu muda. Inilah keutamaan beramal soleh di waktu sehat. Manfaatkan masa muda sebelum tua, manfaat sehat sebelum sakit, manfaatkan lapang sebelum sempit, manfaatkan kaya sebelum miskin, manfaatkan hidup sebelum mati. 5. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Dan Nabi kita meskipun terlihat oleh mata para sahabat ibadah beliau jadi berkurang karena fisik, namun pahalanya tetap mengalir. Pun demikian kita bisa insyaallah. Syaratnya tadi, masa muda, masa sehat, masa sempat digunakan untuk kebaikan-kebaikan ibadah ya. Kita lanjutkan hadisnya 283, hadis 283, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini tentang jumlah salat rawatib Nabi, ada berapa rakaat sih ya, dalam sehari semalam. Haddatsana Ayyub An-Nafi', menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi', an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Nah, Nafi' ini jamaah sekalian maulanya Ibnu Umar. Jadi mantan budak jadi muridnya Ibnu Umar. Dalam ilmu hadis, riwayat Ibnu Umar yang paling sahih itu diambil jalurnya dari Nafi'. Dari Nafi'. Ya. Jadi setiap ada ucapan riwayat dari Ibnu Umar, diambil riwayat dari Nafi' di bawahnya, perawinya, maka pasti sahih. Pasti sahih. Dan kebetulan hadis yang kita baca dari Nafi', dari Ibnu Umar, hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Qala, Ibnu Umar berkata, "Shallaitu ma'an Nabi rak'ataini qabla az-zuhr." Ini Ibnu Umar menceritakan apa? Salat-salat sunnah rawatib yang pernah dilihat dan diikuti Ibnu Umar bersama Nabi. Apa itu? Rak'ataini qabla az-zuhr, 2
2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 4. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Total 8. Ini yang dilihat oleh Ibnu Umar. Namun apa yang dilihat Ibnu Umar ini bukan berarti membatasi bahwa salat rawatib Nabi cuma itu. Ya. Karena apa yang dikatakan Ibnu Umar itu sekedar apa yang dilihatnya. Oh, ternyata Nabi sholatnya begini begitu begini begitu. Kita ulangi, tadi ada berapa? 8 rakaat total. Apa saja? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Muncul pertanyaan, mana subuhnya? Bukankah Nabi bersabda rakaataini rakaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat salat sunnah fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Tapi kenapa di hadis ini nggak dikerjakan? Kenapa dari Ibnu Umar nggak diceritakan? Maka kita jawab, yang namanya qobliyah subuh itu kan momen dimana orang bangun tidur, betul? Iya kali Abdullah bin Umar bertamu sebelum subuh. Ya, makanya dikatakan di sini bahwa salat sunnah rawatib Nabi maghrib isya dikerjakan di rumah. Artinya apa? Itu kan jam orang bertamu, maghrib isya ya, masih normal. Tapi kalau sebelum subuh, mana ada orang bertamu sebelum subuh? Kecuali Pak Yai, Pak Ustadz, apa? Anak saya kesurupan, jam subuh ya. Tapi umumnya enggak, normalnya enggak ya. Nah, nanti kita ada di hadis yang lain keterangan ya. Nah, hadis 284 ini unik ini. An Nafi', dari Nafi'. Nah, ini. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, haddatsani Hafsah. Menceritakan kepadaku Hafsah, yaitu kakak perempuanku. Nah, ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini hina yatlu'ul fajr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, ketika fajar terbit masuk waktu subuh, beliau mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Nah, ini Ibnu Umar melihat bukan langsung Nabi mengerjakan, tapi meriwayatkan dari Hafsah yang merupakan kakak perempuannya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap sudah informasi kita ya. Wa yunadil munadi. Dan waktu itu azan sedang berkumandang. Kita dapat faedah fikih. Tidak mengapa kita mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh meskipun azan sedang berkumandang. Enggak apa-apa. La ba'sa. Dan walhal waktu itu yang jadi muazin di zaman Nabi kan cuma satu ya, di Nabawi ya. Cuma satu. Nabi enggak nunggu Bilal selesai azan, enggak. Langsung salat. Bukan berarti Nabi sering begitu, enggak. Nabi tidak mencontohkan bahwa bukan berarti harus nunggu azan salat sunnahnya, enggak mesti. Sedang azan pun kita salat sunnah enggak masalah, tidak berdosa. Jadi tidak mengapa ya. Namun kalau ditanya mana yang afdal, mana yang lebih afdal, kita jawab dulu azannya, baru kemudian kita salat sunnah 2 rakaat. Wa arahu khafifataini. Dan itulah salat sunnah Nabi yang paling enteng. Jadi aku melihat, katanya Hafsah, ringan banget Nabi salat sunnah fajarnya, ringan banget. Nah, dari sini muncul turunan hukum fikih.
bahwa ibadah itu bukan yang paling banyak, tapi ibadah itu yang paling banyak bukan. Ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah yang paling mirip dengan Nabi, bukan sekedar banyak-banyakan, bukan. Sehingga kalau ada kuis CCA, cerdas cermat aki-aki, ini jarang ya muncul cerdas cermat untuk bapak-bapak gitu. Sekali-kali bawa bodoh gitu. Kok CCA untuk anak-anak terus ya. Seru juga ya kayaknya ya. CCA khusus untuk 50 tahun ke atas. Masya Allah. Pertanyaannya unik-unik nanti. Salah satunya ini. Istri Pak Joko sholat sunnah subuh. Pak Joko juga sholat sunnah subuh. Pak Joko sholat sunnah subuhnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Istrinya Pak Joko sholat sunnah fajarnya subuh, rakaat pertama dia baca An-Nazi'at, rakaat kedua dia baca Al-Bayyinah. Bu Joko, yaitu istri Pak Joko, heran lihat suaminya kok sholatnya sebentar banget sambil marah-marah. Sholat kok mung? Lalu Pak Joko debat dengan istrinya. Pertanyaannya, siapa yang lebih banyak pahalanya, Pak Joko atau Bu Joko pada kasus itu? Jawabannya Pak Joko. Loh, tapi kan bacaannya pendek, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Betul. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik, paling bagus, bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang amalnya paling oke, bukan. Ya, kita beramal itu bukan adu yang paling banyak, bukan. Kita beramal itu yang kita kejar presisinya itu loh. Dengan praktek Nabi udah mirip banget enggak? Ya, lihat Nabi ini khafifatain, katanya Hafsah. Belum pernah aku melihat salat sunnah Nabi yang paling enteng sebagaimana ringannya qobliyah subuh beliau. Ya. Berikutnya hadis 285. Sebelum itu berarti di total kita 10 tadi ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan ini 2 rakaat sebelum subuh, 10. Kita cek hadis yang lain. An Ibni Umar qala, dari Abdullah bin Umar ia berkata, ini Ibnu Umar meriwayatkan kejadian yang lain. Ia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaatin. Aku betul-betul menghafal salat sunnah Nabi yang rawatib itu 8 rakaat. Rakataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Qala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, haddatsatni Hafsah bi rak'atiyal ghadah, dan Hafsah menceritakan kepadaku bukan cuma itu. Di rumah sebelum subuh, salat subuh, maaf ya, sebelum salat subuh ya, Nabi mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Walam akun arahuma minan nabi, tapi aku belum pernah lihat, katanya Ibnu Umar. Ya. Jadi gimana mau lihat, kan sebelum subuh gitu loh. Jadi di pengetahuan Ibnu Umar 8 ditambahi sama Hafsah. Kata Hafsah, enggak cuma segitu loh wahai adikku. Di rumah Nabi sebelum sholat subuh itu 2 rakaat. Kata Ibnu Umar, loh aku belum pernah melihat. Lah iyalah, kamu kan enggak tinggal serumah dengan Nabi. Apa faedah dari hadis ini jemaah sekalian? Nah, lihat ya. Ini faedah ilmu mustalah hadis. Mohon maaf, ilmu rijalul hadis.
Di dalam ilmu riwayat hadis, seluruh sahabat itu siqah. Saya ulangi, dalam ilmu riwayat hadis atau rijalul hadis, itu orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi, sepakat para ulama hadis, semua para sahabat Nabi itu thiqah. Tahu arti thiqah? Bisa dipercaya, perawi yang sahih, perawi yang kuat, pasti itu. Sehingga jika ada sahabat A tidak mendengar hadis dari Nabi tentang perkara hal apapun gitu, tapi didengar oleh sahabat yang lain, dan itu cuma satu orang, cuma sahabat B yang mendengar, maka sahabat-sahabat yang lain itu pengen dengar mana hadis Nabi, dan mereka langsung percaya. Satu contoh, hadis tentang niat, tidak ada yang meriwayatkan kecuali Umar. Hadis yang paling agung dalam agama kita itu kan ada 3. Salah satunya hadis tentang niat. Ini sepertiga agama nih. Tapi tahukah Anda bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Tidak ada sahabat Nabi lain meriwayatkan, enggak ada. Hanya Umar. Tapi ternyata hadis ini memegang sepertiga agama. Terus 2/3 yang lainnya apa? Ada yang tahu? Sepertiga hadis tentang niat, sepertiga hadis tentang bid'ah. Ya. Tentang bid'ah, larangan berbuat bid'ah dalam agama, enggak boleh. Ya. Man haddatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang ketiga, sepertiga agama. Apa hadis yang ketiga? Biar lengkap nih. Haram itu sudah jelas, yang halal itu sudah jelas. Di tengah-tengahnya ada syubhat, perkara abu-abu. Sepertiga agama kita ada di hadis tentang niat, dan ternyata perawinya cuma satu orang, tapi kita pakai sampai hari ini. Makanya jamaah sekalian, tidak ada satu ilmu di muka bumi ini yang gara-gara ilmu tersebut harus diteliti lebih dari 500 profil manusia kecuali ilmu riwayat hadis. Tidak ada satu ilmu pun di muka bumi ini yang gara-gara ilmu tersebut harus diketahui secara rinci dan detail profil orang sebanyak 500-an ribu kecuali ilmu hadis. Maka hadis Nabi itu terjaga, ya, terjaga dia. Itulah sebab mengapa Imam Malik pernah berkata, tentang pentingnya rijalul hadis, tentang pentingnya menilai dan mengoreksi kualitas seorang perawi hadis. Apa kata Imam Malik? Sesungguhnya rawi minad din, bagian dari agama, bagian dari agama. Karena kalau nggak ada rawi, faqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada rawi ilmu hadis, maka setiap orang berkata sepenake dhewe. Nah, kalau bahasanya Jawa, ngarang-ngarang hadis Nabi. Al isnadu minad din. Sanad, tahu sanad maksudnya ya? Urutan rawinya itu loh. Berkata, ini saya mendengar seorang tabi'in berkata, saya mendengar sahabat Nabi berkata dari Nabi SAW, itu namanya sanad. Katanya Imam Malik, al isnadu minad din. Sanad riwayat hadis itu bagian dari agama kita. Falaulal isnad, kalau nggak ada sanad, faqala man syaa ma syaa. Setiap orang akan berkata sesuka hatinya. Mama Gupron contohnya. Udah seaneh itu loh. Bahasa sekali pakai, lah kok ada yang percaya ke kepriwek?
Di mana belajar agamanya nggak tahu kita. Katanya bisa baca Quran, kok nggak pernah keluar satu ayat pun. Sekalinya keluar bahasa semut, asyuk. Bahasa jin. Ini ngalang-ngalang fakultas bahasa UGM. Akhirnya lah tuh nggak pakai sanad kan, setiap orang berhak ngomong sampai naik dewe tentang agama. Inilah pentingnya kita mempelajari apa, ilmu rijalul hadis. Tapi ingat, katanya para ulama, siapa yang fokus mempelajari ilmu hadis, dia bakal bangkrut. Tahu kenapa? Karena belajar hadis menguras harta. Tapi di situ nikmatnya belajar agama. Kami dulu bersama rekan kami ketika sambil kuliah, sambil nyantri, betul-betul kita mencoba menapak tilasi jalan para ulama, meskipun gak sehebat para ulama, jelas lah ya kan. Salah satu resiko yang harus kami ambil adalah mengurangi makan. Supaya apa? Supaya bisa beli kitab. Sekarang pakai e-book, PDF, udah serba mudah, masih juga malas belajar agama. Makanya benar kata Imam Syafi'i, 5 kunci sukses belajar agama, salah satunya itu kesulitan dan keterbatasan. Terlalu dipermudah, semangatnya kendor. Karena nggak ada effort gitu loh. Kalau beli kitab, ini kan ada effort ya. Aku udah beli kitab, masa nggak aku baca, masa nggak aku pelajari, masa nggak duduk di majelis ilmu sama tuan guru? Karena sudah punya nih kitabnya. Jadi ketika beli kitab rasanya, masya Allah. Dan kita tuh pelit sama kitab. Jadi kalau teman pinjam kitab, oh sorry, pinjam motor, monggo. Tapi pinjam kitab, oh nggak boleh. Karena apa? Di sini effort perjuangannya untuk belajar agama tuh di situ. Sebab di kitab itu ada coret-coretan kita. Faedah-faedah dari guru yang kalau itu dipinjam teman, kalau sempat hilang, ilmunya hilang, itu yang kita takutkan. Itu yang ditakutkan. Ya. Hadis, begitu istimewanya ilmu hadis. Ya. Khair. Hadis berikutnya 286. An Abdullah ibn Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Ibnu Aisyah, an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah menjawab, kana yusalli qabla zuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini. Sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Wa ba'dal maghrib rak'atain, setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya rak'atain, setelah isya 2 rakaat. Wa qabla al-fajri thintain, sebelum zuhur sintain, bukan rak'atain ya, tapi sintain. Kenapa enggak rak'atain? Katanya Syekh Abdul Razak, perbedaannya sintain itu rak'atain versi light, rak'atain yang versi ringan, maka disebut sintain. Artinya apa? Di antara sholat-sholat sunnah yang disebutkan tadi, sholat sunnah fajar yang paling ringan, maka disebut sintain ya, bukan rak'atain. Khair. Berikutnya di hadisnya cukup panjang, walaupun nggak sampai sehalaman ya. Qala Asim bin Damrah, Asim bin Damrah bercerita, sa'alna Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahar.
Ya, aku bertanya kepada Ali, bagaimana salatnya Nabi sehari semalam? Faqala innakum la tutiquna dzalik. Ali berkata, kalian enggak akan mampu mengerjakannya. Enggak akan mampu. Qala, maka ia menjawab, man ataqa dzalika minna shalla. Bisa jadi kami enggak mampu, tapi mungkin ada orang-orang yang akan kami ceritakan hari sini mereka mampu mengerjakannya. Nah, lihat ya, kebaikan itu ketika kita tidak mampu mengerjakannya, yang harusnya kita lakukan adalah kita berharap ada orang lain yang bisa mengerjakannya. Bukan malah sangit, bukan malah dengki. Ayo, syukran ya. Harusnya begitu. Pun dengan ilmu, ketika mungkin kita dapat ilmu dari suatu majelis kajian, ternyata kita belum mampu mengerjakannya, jangan kemudian disimpan aja. Aku kan nggak mampu mengerjakan, wis tak umpet kayak baik. Ora sah kondo-kondo wong liya. Ndak malah dilakoni wong liya, malah pelit. Harusnya kalau kita dapat ilmu dari majelis ilmu dan ilmunya sahih, meskipun kita belum mampu mengerjakannya, ceritakan kepada orang. Siapa tahu justru yang mampu mengerjakannya orang yang kita ceritakan pertanyaannya. Kita belum mampu mengerjakan nih, kita ceritakan sama orang tadi, tadi di majelis ilmu aku dapat faedah ilmu seperti ini. Oh iya toh? Ya, tapi aku sendiri gak mampu mengerjakannya. Dia mampu mengerjakannya, kita dapat pahala dakwah. Ya, wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.